Pemirsa, selamat pagi dan apa kabar dari Studio 1 TV Tegar Beriman. Pagi ini kami hadir dengan bedah editorial. Kali ini topik mengamankan dana desa menjadi pilihan kami di bedah editorial hari ini. Dan sudah hadir di Studio TV Tegar Beriman Bapak David Nugroho. Beliau adalah pemimpin redaksi daripada Koran Pakuan begitu, dan juga tenaga ahli di Diskominfo Kabupaten Bogor. Sebelum kita ulas soal bagaimana mengamankan dana desa Pak David, kita saksikan dulu editorial berikut ini. Implementasi penyaluran dana desa memasuki termin ketiga November tahun ini. Dari total dana desa sebesar 20,7 triliun rupiah dari APBN perubahan 2015, sebesar 80% telah dicairkan Kementerian Keuangan ke rekening daerah untuk selanjutnya ditransfer ke rekening bendahara desa. Progres penyaluran dana desa berbeda di setiap daerah. Penyaluran keluar Jawa banyak lambat, misalnya untuk desa-desa di Indonesia Timur, rata-rata baru 40 hingga 50%. Keterlambatan penyaluran dan penyerapan dana desa karena pemerintah desa tidak siap memenuhi syarat administratif semacam rancangan pembangunan jangka menengah desa dan legislasi peraturan desa tentang APBDes. Laporan penggunaan dana desa termin pertama dan kedua juga lambat. Dana desa sendiri disalurkan ke seluruh desa, 74.012 desa, rata-rata tiap desa menerima 250 juta rupiah. Dalam skema Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa untuk operasional pemerintah, program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, eksekusi dana desa di Kabupaten Bogor rata-rata semua desa berjalan lancar dan optimal bagi kepentingan masyarakat di desa Bumi Tegar Beriman. Kini kontrol masyarakat bahkan boleh jadi institusi kemasyarakatan semacam Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maupun RT dan RW hanya untuk legitimasi kebijakan penggunaan dana desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 2015, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terbitnya PP 22 juga bertujuan untuk mempersempit ketimpangan dan mewujudkan visi membangun Indonesia dari pinggiran dan desa seperti tercantum dalam Nawacita ketiga. Total anggaran dana desa secara nasional untuk tahun anggaran 2015 adalah 20,7 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBNP tahun anggaran 2015. Dengan jumlah ini, masing-masing desa sedikitnya akan menerima dana desa sebesar 254 juta rupiah. Jumlah daerah penerima dana desa tahun 2015 adalah 434 kabupaten kota. Kita berharap korupsi dana desa jangan sampai ada. Kalaupun ada, bisa dieliminasi jika pemerintah kabupaten juga memiliki political will memberdayakan kelembagaan masyarakat desa agar menjadi mitra kritis tata kelola dana desa. Dengan begitu, tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan dengan kepentingan masyarakatnya. Ya, Pak David Nugroho, kita baru saja lihat soal bagaimana mengamankan dana desa. Dana desa yang bersumber dari APBN seperti diulas di editorial tadi memang merupakan bentuk kepedulian sekaligus pengakuan negara akan pentingnya desa. Dari sisi kebijakan, bagaimana Anda melihat implementasinya di lapangan? Ya. Ini adalah satu hal yang baru ya, kepedulian dari pemerintahan yang sekarang terhadap pembangunan yang ada di desa. Sebenarnya cita-cita awal itu adalah dari dulu pemerintahan itu adalah ingin mengimplementasikan pembangunan yang berbasis di pedesaan. Dan kita sudah sekarang dapat payungnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 ya, tahun 2014 tentang desa, sehingga secara payung hukum sudah ada, kemudian peraturan pemerintah sudah ada, dan terakhir itu kan keluar tentang peraturan menteri nomor 5 tahun 2015. Salah satunya adalah pemerintah memberikan dana kepada desa ya dengan alokasi sekitar 700 juta sampai 1 miliar ya, dengan dibagi dengan 3 termin. Tentu karena ini adalah satu kebijakan baru dan ini tahun pertama, pasti juga ada trial and error di lapangan ya. Kekhawatiran kita adalah selama ini adalah bagaimana, apakah desa bisa mengelola dana ini dengan baik? Gitu kan? Sejauh ini yang Anda lihat? Sejauh ini yang Anda lihat? Sejauh ini sih tentu saya lihat memang penggunaannya sudah
jauh lebih baik. Walaupun mungkin beberapa kasus juga ada yang mungkin tidak tepat sasaran, misalnya dana itu dipakai untuk memberikan honor buat aparat desa. Baik, Pak David, itu ditahan dulu. Kita secara nasional misalnya kami punya data tahun ini dari data Kementerian Desa, baru 18.000 desa yang menerima dana desa ini. Jumlah ini mungkin sedikit kalau kita menghitung-hitung jumlah desa yang ada di Indonesia, ada 74.093 desa. Padahal kalau kita lihat visi nawacita ketiga misalnya, membangun Indonesia dari pinggiran desa. Tapi apa yang terjadi? Belum semua desa memilikinya secara nasional. Iya, problemnya adalah kesiapan administrasi ya yang terjadi di lapangan itu ya. Misalnya ini kan ada 3 termin nih, termin 1, termin 2, termin 3, dan ketika termin 1 dibagikan, didistribusikan, harus ada report dari desa untuk bisa masuk termin kedua dan termin 3. Problem di lapangan itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Dengan heterogenitas yang terjadi, kemudian capacity yang ada di desa, itu yang menjadi persoalan. Nah, ini yang menurut saya juga harus dievaluasi ya, bagaimana untuk supaya proses administrasi pencarian ini juga tidak menyulitkan bagi desa. Sepanjang 2015 ini media sendiri melihat bagaimana apa yang harus kita evaluasi. Kita sudah ada di pertama dalam aspek regulasi, saya dengar tahun depan itu tidak 3 termin ya, menjadi 2. Karena misalnya problemnya adalah ketika itu misalnya dipakai untuk pembangunan jalan, duitnya kurang, kan berhenti dulu nih, nunggu yang termin kedua. Ya, nah ini kan membuat kesinambungan program itu menjadi terhambat gitu loh. Padahal sekarang sudah musim hujan, tidak tepat lagi misalnya untuk ngebangun pada saat ini. Nah, itu juga penting. Yang kedua memang ada pendampingan ya. Nah, pendampingan ini sejauh mana pendampingan ini bekerja dengan baik. Saya membaca juga bahwa Kementerian Desa juga menurunkan pendamping untuk membantu mengelola uang itu, dana desa dengan tepat sasaran. Guidance-nya sudah jelas. Nah, ini juga kan mungkin banyak kepala desa yang masih takut gitu ya untuk menggunakan dana desa ini. Apalagi dengan misalnya nanti tahun depan akan diaudit BPK, urusan dengan hukum, urusan dengan ini. Sehingga satu sisi ini satu berkah, sisi yang lain juga membutuhkan akuntabilitas. Kita tahu bahwa kemampuan kepala desa dalam mengelola anggaran juga tidak seperti yang kawan-kawan yang ada di pemerintahan. Nah, ini juga kan harus ada pelatihan, pendampingan terus-menerus supaya tidak ada ketakutan juga di kalangan kepala desa untuk bisa menggunakan dana ini tepat sasaran. Kita akan mengulas jauh soal Kabupaten Bogor, tapi saya mau tanya dulu ke Anda, mana program desa yang berpengaruh terhadap pembentukan kemandirian desa sesuai dengan goal yang ingin dicapai? Nah, baik, sebenarnya masalah di desa itu kan sangat kompleks ya. Kita sih berharap sebenarnya kegiatan yang lebih ke pemberdayaan ekonomi itu yang lebih ditonjolkan untuk pembangunan desa ini ya, sehingga mereka punya kemandirian. Tapi kadang ekonomi ini juga tidak bisa berkembang. Misalnya ada di situ kegiatan ekonomi pertanian, tapi infrastrukturnya nggak mau dukung gitu loh, jalannya nggak ada, aksesibilitasnya kurang. Ya jadi tentu ini juga menjadi, akhirnya saya lihat di lapangan memang penggunaan dana desa ini lebih banyak dipakai untuk infrastruktur desa. Nggak apa-apa itu bertahap, kan toh pembangunan ini kan terus akan berjalan ya. Dana desa ini kan tahun depan akan selalu dipakai gitu. Nah, skala prioritas ini yang penting untuk public service dulu deh gitu loh. Bagaimana public service di desa itu jauh lebih baik gitu. Baik, beberapa waktu lalu kami sudah mewawancara beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Kita saksikan di apa kata mereka. Untuk 2015 ini dari DD itu kita berorganisasi jalan desa yang terletak di RW 05 dan di RW 03. Dan untuk 40% yang kedua ini kita alokasikan ke masih di RW 3 karena kemarin baru 40%. Karena sistem DD itu kan 40-40-20 Pak ya. Yang 40 yang 100 jutanya ke RW 5 dan yang kebagian untuk di RW 3 itu baru kebagian 40%. Nah, sekarang mau diselesaikan Pak ya. Dan untuk itu juga di Cibuduk Jeruk, dan dari DD juga kita masuk ke ini Pak, ke turap dari APD-nya itu untuk pembangunan Pak. Dan alhamdulillah untuk sekarang lagi direalisasikan sarana irigasi Saimun apa bisa? Pak, implementasi dana desa Pak. Sasarannya apa aja Pak di sini Pak? Sasarannya untuk dana desa kemarin yang dapat 124 juta, saya pakai
hotmix. Pembangunan jalan. Ya, untuk membangun jalan infrastruktur. Untuk yang kedua ini kita mau betonisasi ada 2 titik. Mau ngebetonisasi kuburan, ya, makam enggak. Jadi ada yang mewakafkan jalan, mewakafkan makam, jalannya belum ada. Insya Allah minggu-minggu ini kita menggarap. Yang dari bantuan APBD Kabupaten melalui ya ADD itu sudah dilaksanakan, ya. Bahkan sekarang sudah masuk ke triwulan 3. Kemudian untuk dana desa itu untuk infrastruktur sekarang masuk ke tahap 2. Tahap 1 sudah dilaksanakan, sudah selesai. Sekarang tahap 2 sedang dilaksanakan. Amin pertama turun 126 juta, 23 betul. Itu sudah terrealisasi, tempatnya di Kampung Cikuda, Dusun 6, tembus jalan ke Karanggan. Dan kemarin sudah turun lagi tahapan kedua, 123 juta kembali, dan sebagai lanjutan jalan yang kemarin tembus ke Desa Karanggan. Nah itu insya Allah baru akan dilaksanakan hari Senin kalau nggak salah. Dirapatkan? Iya, dirapatkan sama masyarakat dulu, sama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Karena setiap ada infrastruktur itu, kita terhadap masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang ada di lingkungan tersebut itu kita harus berbicara dulu, dikumpulkan dulu. Kita harus bicara apa adanya, karena sekarang itu harus ke transparan. Itulah yang kami jaga. Jadi semua masyarakat, elemen masyarakat, terlebih-lebih BPD, LPM, pemuda, dan tokoh agama itu harus mengetahui semua. Dari dana desa yang tahap pertama, termin pertama itu kita sudah jalankan ya, untuk pembuatan tanggul, penyegah banjir, kemudian infrastruktur jalan, sama dua titik infrastruktur jalan, 2 titik di RW 1 sama di RW 4 ya. Nah, untuk tanggul itu kita di RW 9 menahan banjir. Sudah terlaksana. Rencana berikutnya tahap keduanya masih tetap itu akan dilanjutkan. Tahap kedua yang di RW 9 penahan banjir, sama di RW 4 drainase sepanjang kurang lebih 150 meter. Ya Bung David, kalau kita lihat di Kabupaten Bogor, kita kembali ke Kabupaten, per Juli 2015 itu Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Bogor telah mengeluarkan hampir semua gitu dana desa ke hampir 400 lebih begitu ya, desa yang ada di Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan tadi, tidak meleset dari apa yang kita obrolkan di depan, pembangunan infrastruktur, sarana, irigasi, jalan dan seterusnya. Apakah ini kemudian menjadi solusi begitu untuk masalah-masalah yang terjadi di desa, mengentaskan kemiskinan kan? Ya, peraturan Menteri Desa itu sudah membuat garis yang tegas bahwa untuk dana desa itu ada 4 prioritas. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya untuk pengembangan pos kesehatan, posyandu dan pendidikan anak usia dini. Yang kedua adalah sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal dan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi 4 itu sudah guidance atau arahan dari Kementerian Desa, dana itu dipakai untuk membiayai 4 program itu. Tapi memang kita ketahui bersama bahwa problem utama yang terjadi yang saya katakan tadi, sarana dan prasarana desa atau yang disebut dengan infrastruktur desa yang masih lemah. Ya, pada akhirnya saya takutnya begini nih, ya, ada duplikasi antara penggunaan ADD dan dana desa. Dana desa. Nah, jangan mungkin harus kita petakan dulu. Harus dipetakan di lapangan nih.
Jangan sampai nanti ini program dibiayai ADD, ditambung lagi dana desa, itu kan nanti akan dalam proses akuntabilitas laporan menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu pentingnya ini pendamping untuk bisa bekerja secara efektif mendampingi supaya tidak ada duplikasi program antara program yang dibiayai oleh dana desa dan program yang dibiayai oleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBD kabupaten. Nah, itu yang, tapi kalau untuk dana desa sendiri kan saya katakan tadi sudah 4 itu. Ya, pemenuhan kebutuhan dasar, ya sarana prasarana, ekonomi dan sumber daya lingkungan. Dari pengakuan beberapa kepala desa seperti di tayangan tadi, apakah menurut Anda inilah yang mendesak di Kabupaten Bogor di berbagai desa, 400 desa lebih yang ada, untuk menggunakan dengan baik-baik dana desanya untuk berbagai hal? Sejauh pemantauan saya, ya. Kalau memang itu digunakan untuk infrastruktur desa, tepat. Tapi kalau misalnya digunakan untuk membayar honor kepala honor staf, kemudian membangun kantor desa, saya takutnya itu kan menjadi temuan nanti di lapangan oleh pemeriksa. Ingat bahwa dana yang yang dipakai, baik itu ADD maupun dana desa, akan diaudit oleh BPK, oleh inspektorat. Serupiah dana apapun itu akan dipakai. Jangan sampai nanti desa itu bermasalah dalam persoalan akuntabilitas. Dan ini menjadi temuan, dan ini kan yang ditakutkan oleh kepala desa nih. Kita akan ngobrol itu. Ya kan? Yang selalu jadi rame di koran, ditakut-takutin ini, jangan terima dana desa. Ya, selama itu dilakukan sesuai dengan aturan dan didampingi, saya pikir nggak ada masalah. Gitu. Jangan nggak usah takut gitu loh. Yang penting pendampingannya dan penggunaannya. Pendampingannya dan penggunaannya tepat sasaran sesuai dengan aturan kementerian peraturan Kementerian Desa dan Desa Tertinggal itu ya, nomor 5 tahun 2015. Pertanyaannya secara umum, apakah dana desa ini betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan? Apakah ini juga menjadi solusi untuk masalah ekologi, menekan urbanisasi dan problem sosial lainnya yang terjadi di desa? Mas David, Anda jawab setelah yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Editorial pagi ini. Kami ingatkan Anda, siaran ini juga direlay oleh Radio Tegar Beriman di frekuensi 95,3 FM. Bung David, kita ngobrol soal pertanyaan saya tadi yang terputus soal dana desa ini betulkah dia bisa mengentaskan kemiskinan dan persoalan problem sosial lainnya yang terjadi di desa? Ya, kalau kita bilang dalam jangka pendek rasanya ini enggak ya, karena ini kan proses yang sangat panjang, gitu kan. Maksud saya adalah dana desa ini kan bukan hanya untuk tahun 2015, 2016, 17 terus ya. Oleh karena itu blueprintnya harus ada, blueprint dari desa, rencana pembangunan jangka menengahnya itu harus ada. Sampai goalsnya tahun ini mau dibuat apa dulu? Mungkin kan kita lihat hampir semua desa itu untuk infrastruktur ya, kualitas infrastruktur desa. Nah, tahun depan untuk apa lagi, tahun depan lagi, sehingga nanti goalsnya ke depan itu terukur gitu. Apa dibuat selama 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ya, sehingga nanti ketika disurvei bisa kelihatan ada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dari segala aspek. Gitu loh. Bagaimana seharusnya membangun konsensus bersama untuk membangun desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor ini, Bung David? Iya, saya pikir grand design melalui Pemdes sudah ada ya, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Tapi setiap desa ini kan karakteristiknya berbeda-beda ya. Nggak bisa kita buat perlakuannya yang sama gitu ya. Antara Bogor Selatan, Barat, Timur itu kan karakteristiknya berbeda-beda. Nah, tentu di sini sebenarnya desa itu kan dia tidak sendirian. Di situ ada LKMD, ada BPD. Nah, saya sih berharap lebih kepada partisipasi yang dari bawah ke atas itu. Bagaimana dia bisa merumuskan. Tapi lagi-lagi problem kita di lemari pengawasan. Pengawasan itu bukan hanya dari pemerintah secara struktural, ya kan? Ada pendamping, dan saya dengar baru informasi pendamping itu baru bulan November turun. Tapi juga perguruan tinggi nih, mana peran semua dilibatkan LSM, untuk melakukan pengawasan supaya dikawal anggaran ini supaya tepat sasaran. Politik willnya udah benar bahwa desa harus dapat kesempatan untuk membangun dirinya. Anggarannya sudah ada, ya. Tapi kita tahu bahwa sumber daya desa itu tidak sama dengan
yang kita pikirkan gitu ya. Mari kemampuan. coba kita lihat, masyarakat hanya memahami bahwa misalnya dana desa, anggaran desa ini hanya untuk persoalan desa saja. Ya. Namun bagaimana sesungguhnya regulasi ini hadir agar desa lebih berdaya, lebih mandiri? Ya, tentunya saya katakan tadi bahwa sebenarnya dari aspek kebijakan sudah benar, ada undang-undang desa, kemudian sudah ada anggaran yang sangat besar. Ya, tiba-tiba nggak angin tiba-tiba desa dapat duit 1 miliar. Buat apa nih? Ya kan, mereka pasti akan bingung dalam persoalan membuat skala prioritas pendampingan. Oleh karena ini semua stakeholder harus terlibat. Ya, bukan hanya pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, kecamatan, ya, kabupaten, tapi stakeholder yang peduli terhadap persoalan desa. Ya, saya katakan tadi itu perguruan tinggi harus masuk. Ya, boleh dong pemerintah daerah mengajak perguruan tinggi untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga setiap tahun penggunaan dana ini makin baik dan tepat sasaran. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita ngobrol dari pertama soal pendampingan tadi. Yeah. Bung David, sedikit ke undang-undang desa. Apa tantangan yang terjadi? Apa persoalan agar misalnya kita bisa membumikan undang-undang desa ini? Ya, undang-undang desa ini kan berangkat dari kegelisahan bahwa selama ini desa selalu tertinggal. Pembangunan berbasis pedesaan baru hanya sebatas slogan, nggak punya dasar hukum. Itu semangatnya. Jadi semangat dari pemerintahan ini adalah bagaimana benar-benar pembangunan itu ujung tombaknya ada di desa. Ya, sehingga ini ada yang namanya kebijakan dari pemerintah pusat supaya benar-benar desa menjadi berdaya, gitu loh. Nah, saya katakan bahwa dari aspek kebijakan udah benar, gitu loh. Ya cuma kan bagaimana desa juga ini bisa mampu merumuskan kebutuhannya, ya dituntun gitu loh, dituntun oleh semua pihak, bukan hanya saya katakan tadi itu dari kecamatan, desa, tapi semua yang peduli terhadap, karena ingat bahwa sumber daya sesungguhnya itu ujung tombak pembangunan sebenarnya ada di desa. Banyak desa di tanah air, saya nggak tahu di Kabupaten Bogor, tapi kami punya catatan beberapa desa yang misalnya melakukan usulan untuk pembentukan desa-desa baru atas nama kewenangan desa. Apakah ini politik lokal juga bermain di sini atau ini memang lagi marah? Gini, saya sih berpikir positif aja ya, kalau misalnya ada pemekaran desa sebatas untuk tujuannya kesejahteraan nggak apa-apa gitu ya. Tapi juga mungkin ada kepentingan untuk supaya bisa politik desa itu supaya bisa jadi desa itu soal lain. Tapi semakin dekat jangkauan pelayanan itu semakin bagus loh rentang kendalinya ya. Jadi kalau misalnya desa itu terlalu luas, rentang kendali untuk pelayanannya kan juga makin ini. Tapi kalau misalnya dengan ada pemekaran desa kemudian masyarakat lebih mudah dalam aspek pelayanan infrastruktur, kenapa tidak? Mungkin saja itu dilakukan, tapi sebatas itu menjadi melakukan satu kajian yang benar-benar komprehensif dan itu menjadi kebutuhan gitu loh. Baik. Untuk pemekaran satu desa. Ternyata memang banyak problem sosiologis yang terjadi dalam pengelolaan desa dan seterusnya. Bung David, soal kita ngobrol tadi menyentil soal korupsi, peluang korupsi daripada dana desa ini dengan kualitas kerja tradisional misalnya. Ya itu yang selama ini ditakutkan oleh semua pihak sebenarnya. Siap nggak sih desa menerima uang 1 miliar? Apalagi di sini PIC penanggung jawab itu adalah kepala desa, yang notabene mungkin heterogen ya, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Siap nggak sih gitu loh? Tapi mau nggak mau harus siap. Semua tuh harus siap karena ini adalah amanat dari undang-undang. Undang-undangnya udah jadi, undang-undang desa ya kan. Konsekuensi dari undang-undang itu ada politikal kebijakan anggaran yang harus diimplementasikan, harus siap. Oleh karena itu capacity building harus terus dibangun. Peningkatan kapasitas dari kepala desa dan perangkat-perangkatnya harus terus, nggak boleh berhenti gitu loh, ya kan? Supaya mereka benar-benar bisa menjadi ujung tombak sebagai penanggung jawab program pembangunan di desa tersebut gitu loh, Mbak. Baik, termasuk partisipasi masyarakat mungkin di dalamnya. Itu yang penting gitu kan. Kita berharap memang tidak ada praktek untuk bancaan begitu ya. Ya, gitu kan. Nah, tapi ingat bahwa sekarang ini kan eranya udah beda ya. Eranya udah semakin terbuka, media terbuka, masyarakat juga melek. Jadi ya mungkin paradigma lama itu udah nggak bisa kayak dulu lagi nih ya. Kepala desa itu menjadi tanda kutip raja di desanya. Dia diawasi loh, bukan saja oleh masyarakat desa, tapi oleh publik. Ya itu menjadi tantangannya gitu loh. Satu, Bung David, hakikat pemberdayaan masyarakat di desa itu sebenarnya apa? Hakikat keberdayaan masyarakat desa itu mereka bisa mandiri sebenarnya, ya. Mandiri terutama dari aspek ekonomi gitu loh, ya. Nggak ada lagi orang yang menganggur, ya. Nggak ada lagi orang yang miskin gitu, nggak ada ruti lahu gitu ya. Itu kan menjadi salah satu alat ukur yang mungkin kita lihat secara kasat mata gitu loh ya. Mereka bisa berdaya
orang sekolah bisa sampai SMA, dengan perguruan tinggi, aksesibilitas pendidikannya juga mudah gitu kan. Ya tidak ada lagi yang buta huruf. Itu kan sebenarnya parameter-parameter yang mudah kita ukur ya, aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan. Tidak ada balita yang bergizi buruk gitu. Itu kan PR-PR yang apa namanya yang sering dihadapi oleh desa. Mudah-mudahan dengan adanya dana desa ini di samping pembangunan yang sifatnya struktural dari kecamatan bisa langsung membumi gitu loh. Baik. Ya, problem kita kan sekarang dengan adanya dana desa, maka desa bisa membuat skala prioritas. Mana yang akan diajukan dalam musrenbang des, musrenbang kecamatan, sehingga problem-problem yang selama ini kita udah lama ngajuin jalan desa ini nggak disetujui karena keterbatasan anggaran pemerintah, ini menjadi solusi gitu loh. Dana desa ini menjadi solusi. Jadi jangan hanya banyak program begitu ya, tapi implementasinya kurang dilakukan. Ya, kan selama ini selalu mengatakan begitu. Baik, kan ya. Problemnya. Kita ini udah banyak ngajuin anggaran di desa, tapi di kecamatan dipangkas, ya kan? Karena skala prioritas. Nah, mudah-mudahan program-program yang dipangkas tadi ini bisa masuk dalam kegiatan yang didanai oleh desa gitu. Satu, Bung David, saya lupa soal pendampingan desa yang kita obrolkan tadi. Banyak wacana yang berkembang di media bahwa sampai saat ini pendampingan desa desa itu belum terrealisasi. Itu karena mungkin keterbatasan anggaran dalam APBN 2015 belum mampu untuk memfasilitasi ini. Anda melihat ini sejauh seperti apa? Harus kita pahami bahwa ini yang pertama tahun 2015 ya. Jadi jangan berharap seperti ada satu kesempurnaan ya. Pasti ada bolong-bolongnya ya. Ini adalah tahun pertama kali dana desa dikucurkan. Pasti juga pemerintah melihat mengevaluasi banyak yang kurang, seperti yang saya ceritakan tadi. Ternyata memang perlu pendamping itu baru kita baca di internet, mungkin di informasi baru Desember turun. Ya, terus kita juga bisa mengatakan kualitas pendampingnya seperti apa. Baru Desember turun, sementara ini sudah berjalan. Nah, ini pasti menjadi akan persoalan ini juga yang harus dipahami. Saya sih berharap para penegak hukum ya nanti juga bisa lebih arif. Ini tahun pertama loh, jangan tiba-tiba nanti tahun depan tiba-tiba mungkin ada yang tidak tepat sasaran, tiba-tiba langsung disidik, kemudian ditetapkan jadi tersangka karena penyalahgunaan dana desa. Itu yang membuat kepala desa juga jadi takut ya. Kalau gini mendingan gua nggak terima duit 1 miliar aja daripada urusan persoalan hukum, kan begitu kan? Jangan, inilah harus ada. Saya minta juga penegak hukum melakukan supervisi, ya pengawasan juga gitu. Ini yang benar dan tidak. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung kemudian ditetapkan menjadi penyelewengan, korupsi dan sebagainya. Ingat bahwa ini tahun pertama loh, Mbak Mel. Kita berharap tahun depan itu bisa lebih baik dalam aspek regulasi, ya dalam aspek pelaksanaan dan pelaporannya. Gitu. Perlukah gerakan sosial untuk transparansi anggaran desa, Bung David? Itu pasti akan ada. Dan pemirsa, kita akan membahas lepas yang satu ini. Kita kembali ngobrol soal seberapa pentingkah gerakan sosial untuk transparansi anggaran desa pada akhirnya. Ya, pada akhirnya juga nanti publik juga akan melakukan pengawasan sih ya. Kita tahu bahwa sekarang juga pengawasan itu lewat media juga, semua elemen juga terlibat dalam proses pengawasan ini. Tapi sekarang ini kan masih meraba-raba nih ya. Bukan saya melakukan pemakluman ya, tapi ini juga harus dimengerti kalau misalnya banyak desa yang masih kagok gitu ya dalam proses membuat perencanaan dan implementasi desa ini. Saya cuma minta supaya di tahun pertama ini kita nggak bisa berharap banyak bahwa ini akan sesuai dengan goals, tapi paling tidak prinsip-prinsip transparansi itu sudah bisa diterapkan. Ya, pertama adalah misalnya programnya memang benar-benar program yang sesuai dengan yang diatur oleh Permendes gitu kan. Satu, yang kedua adalah dalam konteks pelaporan mereka itu benar-benar laporan yang standar akuntansi pemerintahan ya. Kalau itu sudah bisa dilakukan dengan baik, itu sudah bagus. Nah, kita berharap nanti dengan tahun pertama ini kita ada monitoring dan evaluasi, tahun depan sudah jauh lebih baik. Ini kan kita lihat saja dari aspek distribusi aja, kementerian sudah mau merubah regulasi yang dulu misalnya
Yang sekarang misalnya ditransfer ke rekening pemerintah atau nampak direncanakan langsung ke rekening desa. Ya, supaya ini tidak mandek kan. Kadang-kadang ini kan supaya tidak mandek dan tidak mengendap. Iya, mengendap ini kan banyak nih, hampir 50% katanya tertahan di kabupaten. Kabupaten nggak salah. Karena ketika misalnya dia nyairin tahap pertama, SP-nya dulu dong dibuat gitu kan. Nah, baru tahap kedua SPY, karena mereka juga akan diminta akuntabilitasnya. Tapi kalau misalnya ini langsung ke desa, maka likuiditasnya itu akan jauh lebih cepat penyerapannya gitu loh. Dan bisa langsung dieksekusi gitu loh. Bung David, secara keseluruhan dari 420 desa lebih yang ada di Kabupaten Bogor ini, apa yang harus mereka lakukan baik-baik begitu dalam rangka penggunaan dana desa ini? Ya, aparat desa, terutama kepala desa harus disiplin dengan program yang mereka buat. Itu ya, jangan tergoda untuk misalnya membelanjakan untuk keperluan mobil dinas, membelanjakan untuk yang saya katakan tadi honorarium, ya itu akan menjebak mereka gitu. Ingat bahwa uang ini, dana ini akan diaudit baik oleh inspektorat, BKPP, BPK gitu loh. Dan pikirkan bukan hanya pada saat penggunaan tapi akuntabilitasnya. Pada saat mereka mencairkan, jangan lupa tuh kwitansinya apanya dikumpulkan. Ya kadang-kadang ini kan menjadi persoalan. Kadang-kadang memang di desa menjadi sangat repot untuk soal akuntabilitas. Misalnya jalan itu dikerjakan bareng. Kan butuh kali makan siang dan apa. Nggak mungkin kali minta kwitansi ke warteg gitu kan. Nah ini kan menjadi persoalan juga. Nah mana-mana hal yang bisa ditoleransi dalam proses pelaporan itu, mana-mana yang tidak. Baik. Nah, itu pemerintah kabupaten sendiri harus seperti apa? Supervisi terus dilakukan, ya pendampingan. Saya berharap tidak hanya dari kementerian. Kan kementerian nih, pendampingan pemerintah daerah harus berinisiatif mengajak perguruan tinggi dan lain-lain untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Baik, Bung David Nugroho, pemimpin redaksi Pakuan, terima kasih, dan staf ahli Diskominfo Kabupaten Bogor, terima kasih sudah berada di editorial kita pagi ini. Dan pemirsa, kita berharap korupsi dana desa jangan sampai ada seperti yang kita bincangkan tadi. Kalaupun ada, mungkin bisa dieliminasi jika pemerintah kabupaten juga memiliki political will untuk memberdayakan kelembagaan masyarakat desa agar menjadi mitra kritis tata kelola dana desa. Dengan begitu tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan kepentingan masyarakat. Saya Michael Sentia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.